ini kita hari ini penyuluhan, sosialisasi ini adalah mengurangi permintaan narkoba. Orang sudah tahu bahayanya, jangan coba-coba gitu ya. Jadi tidak ada lagi orang yang meminta atau mencari narkoba. Pemberdayaan masyarakat juga seperti itu. Kita berdayakan masyarakat supaya mereka bisa memiliki program-program pencegahan di lingkungannya masing-masing. Akhirnya informasi-informasi tentang bahaya narkoba ini bisa sampai ke semuanya, tidak hanya yang mungkin hari ini ikut gitu. Tapi harus seimbang dengan yang di bawah garis putus-putus, yaitu mengurangi suplainya. Artinya percuma permintaannya berkurang kalau suplainya tetap ada gitu ya. Suplainya artinya masuknya narkoba ini ke Indonesia itu masih banyak. Nah, yang bawah adalah tugasnya aparat BNN dan kepolisian untuk memutus jaringan. Jadi ini dengan upaya penegakan hukum ya, ungkap kasus tindak pidana narkotika, lalu TPPU ya, untuk pencucian uang itu juga terkait dengan narkotika. Ini harus kita lakukan supaya berkurangnya suplai. Karena kalau kita ngomongin narkoba seperti ngomongin hukum pasar ya. Kalau kita ke pasar Banglang mungkin apa pasar Kromengan, kenapa kok masih banyak penjualnya? Kenapa kok masih banyak pembelinya? Karena masih banyak penjualnya. Kenapa kok penjualnya tetap eksis ya? Karena masih banyak yang beli gitu ya. Artinya kalau kita sudah mengurangi demand-nya, sudah berkurang pembelinya, nanti akan dengan sendirinya juga yang suplai itu nggak payu. Ibaratnya kalau dagangannya nggak laku kan ya, dia akan berkurang dengan sendirinya. Harapannya bisa seperti itu, seimbang ya yang atas dan yang bawah. Next. Kalau penyalahguna tertangkap, nah ini untuk khusus penyalahguna ya, bukan pengedar maupun bandar. Itu kita bisa melakukan yang namanya tim asesmen terpadu. Ada tim asesmen terpadu di setiap wilayah. Nah, ini terdiri dari tim hukum dan tim kesehatan atau asesmen medis ya. Di situ kita libatkan dari psikolog, BNN, dokter. Lalu tim hukumnya ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, ada dari BNN juga. Kalau dari hasil asesmen ini menunjukkan bahwa dia memang murni penyalahguna atau korban penyalahgunaan, maka tim asesmen ini boleh memberikan rekomendasi hukuman rehabilitasi terhadap tersangka ini. Gitu. Karena memang orang yang memang pengguna kalau dihukum penjara itu yang iya ya, keluar dari penjara atau dari lapas dia makin pinter, naik kelas dia. Yang tadinya hanya penyalahguna atau pengguna, jadi keluar dari lapas jadi bandar, jadi pengedar seperti itu. Apalagi ya lapas di Indonesia ini sudah over kapasitas dan hampir 70% lebih isinya adalah kasus narkoba. Jadi untuk barang bukti yang sudah ada di SEMA ya, peraturan bersama gitu ya, dari ada beberapa kementerian dan lembaga di situ, termasuk Kemenkumham di dalamnya. Untuk barang bukti yang sabu dia di bawah 1 gram itu bisa dilakukan asesmen terpadu ini, gitu ya. Kita harus bedakan sih, nggak bisa semuanya karena nanti kadang-kadang pengedar tapi ngaku-ngaku pecandu gitu ya. Nanti akan ketahuan di hasil asesmen itu. Jadi rekomendasinya akan beda. Kalau dia diajukan asesmen ternyata dia kedapatan pengguna dari track recordnya mungkin dia akan dibatalkan, dia nggak akan direkom rehabilitasi, tetap menjalani hukumannya sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi ini salah satu upaya jangan sampai kita salah gitu ya. Orang yang memang pecandu ya harus kita obati. Kenapa kok? Bedanya di mana? Artinya kalau pecandu itu atau penyalahguna dia gunakan sendiri ya. Kalau sudah pengedar bandar itu biasanya dipakai untuk orang lain atau dia jual ke orang lain. Secara hukum seperti apa? Ini ya, menurut Undang-Undang 35 tahun 2009, narkotika golongan 1 itu minimal nih bisa 4 tahun ya. Kalau golongan 2 juga seperti itu. Nah, ini ada macam-macam dan teman-teman juga harus paham ada kasus tertentu yang memang bisa mengakibatkan mereka jadi bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tergantung dengan banyaknya yang namanya barang bukti dan yang lainnya. Kasus narkotika yang kemarin dihukum mati ya, Bali 9 itu kan memang ya dia
ratusan kilo, berkilo-kilo lah ya, jadi memang sangat berat sekali. Next. Di pasal 28, orang tua tuh wajib untuk memberitahukan kalau anaknya memang pecandu, supaya mereka bisa dibantu untuk rehabilitasi. Next. Nah, rehab ada dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Di pasal 54, pecandu dan korban boleh menjalankan atau wajib menjalankan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikutnya. Nah, caranya adalah lapor ke IPWL. Kalau di bawah umur, maka orang tuanya yang melaporkan. Nanti di situ kita akan asesmen dan akan kita tentukan rencana terapinya yang tepat bagi dia. Seperti apa? Apakah rehabilitasi medis atau cukup rehabilitasi sosial ya? Nah, ini yang kita tentukan di proses asesmen ini. Next. Ya, ini ya, rehabilitasi tujuannya adalah mengembalikan fungsinya dia. Fungsi dia sebagai manusia itu dikembalikan lagi seperti normalnya. Diobati, ya, dibersihkan. Tetapi sulit sekali untuk mengatakan apakah dari rehabilitasi dia pasti sembuh. Kita hanya bisa mengatakan rehabilitasi itu untuk memulihkan dia. Apakah mungkin dia bisa kembali lagi menjadi pecandu? Bisa, kalau ada trigger tertentu setelah dia pulang dari rehabilitasi. Misal dia depresi lagi, nggak ada sokongan atau support dari orang tua dan keluarga, dia bisa terjerumus lagi. Atau setelah pulang dari tempat rehab, dia masuk ke lingkungan yang sama sebelum dia kecanduan atau sebelum dia menggunakan narkoba. Dan itu akan terjadi berulang-ulang kalau kita nggak melakukan rehabilitasi secara komprehensif. Jadi peran keluarga sangat penting di sini, orang-orang terdekat. Next. Ini ya, rehabilitasi itu minimal biasanya 3 bulan atau sampai 6 bulan. Kebutuhannya sesuai dengan masing-masing orang, level ketergantungannya seberapa. Next. Pencegahannya yang bisa dilakukan. Oke, Mas. Next. Oke, ini ya, semuanya harus kerjasama. Berikutnya. Ya. Sosialisasi tes urin, integrasi materi iklan dan pendidikan, juga membutuhkan satgas maupun relawan anti narkoba di lingkungan masing-masing. Contohnya kita sekilas saja. Monggo Mas di next. Ini ya, terus ini ya, aktivitas di kantor kalau di desa bisa public gathering, self development training, tes urin, campaign atau kampanyenya melalui pembuatan banner, spanduk dan yang lainnya, dan juga pendekatan media melalui pemanfaatan sosial media dan website. Oke, next. Ini seperti contohnya standing banner, next banner. Berikutnya di kantor-kantor juga kita pasang ya, ada videotron, video plasma. Berikutnya sosialisasi, advokasi. Oke. Ini ya. Terus ini di website bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya tetap hidup 100% ya Bapak Ibu. Boleh di next Mas. Terus sadar ya, ini adalah jargon kita, sadar. Hidup penuh kesadaran, ya, sadar akan lingkungan, sadar apa yang kita konsumsi. Berikutnya sehat secara mental, secara fisik, juga sehat secara finansial. Berikutnya produktif, kita lakukan aktivitas fisik, olahraga, menekuni hobi, dan mencari pemasukan tambahan. Harus kreatif di sini guna melakukan hal-hal yang positif. Akhirnya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bahagia. Apakah definisi bahagia buat Anda? Yang pasti bahagia itu adalah kita sendiri yang menentukan. Bahagia versi saya dengan bahagianya versi Bapak pasti akan berbeda. Kita cari ya bahagia versi kita, dan kita cari tujuan hidup kita supaya kita tidak menyalahgunakan narkoba. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita mungkin bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Monggo kalau selainnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya dibuka pertanyaan.